Di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, pembahasan tentang good and clean governance ini menjadi pembahasan yang penting dan relevan karena beberapa alasan. Di bawah ini, alasan yang paling tepat pentingnya pembahasan tentang good governance tersebut adalah: A. Agar Indonesia menjadi negara populer di dunia internasional. B. Agar Indonesia lebih mudah mendapatkan pinjaman luar negeri. C. Sebagai negara demokrasi, maka sudah menjadi keharusan bahwa pemerintah yang dijalankan harus sebersih dan sebaik mungkin, dengan berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang demokratis. D. Agar meningkatkan partisipasi warga negara di bidang politik. Jawabannya C. Sebagai negara demokrasi, maka sudah menjadi keharusan bahwa pemerintah yang dijalankan harus sebersih dan sebaik mungkin, dengan berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang demokratis. Berikut ini alasan yang paling tepat mengapa masalah pemerataan pembangunan di Indonesia selalu menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia sejak masa kemerdekaan adalah: A. Pemerintah kolonial Belanda telah berhasil memecah belah persatuan Indonesia. B. Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di wilayah Nusantara. C. Sulitnya menyatukan warga negara dari berbagai suku di Indonesia. D. Adanya campur tangan pihak asing. Jawabannya B. Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di wilayah Nusantara. Di bawah ini yang tidak termasuk kekurangan di dalam sistem pengelolaan negara yang sentralistik adalah: A. Terjadinya kesenjangan harga barang di daerah yang satu dengan daerah yang lain. B. Tidak bebasnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah. C. Tidak meratanya pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia. D. Pemerintah daerah memiliki otonomi dan kebebasan untuk mengelola wilayahnya. Jawabannya D. Pemerintah daerah memiliki otonomi dan kebebasan untuk mengelola wilayahnya. Secara istilah, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur atau mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka esensi di dalam otonomi daerah adalah: A. Kebebasan. B. Wewenang untuk mengatur pemerintahan sendiri. C. Pemisahan kekuasaan. D. Pembagian kekuasaan. Jawabannya B. Wewenang untuk mengatur pemerintahan sendiri. Sebagai prinsip manajemen pemerintahan yang baru, otonomi daerah harus dilaksanakan dengan penuh perhitungan dan dilandasi dengan prinsip yang jelas. Di bawah ini, yang tidak termasuk di dalam prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah: A. Pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan aspek demokratis, keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman daerah. B. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas nyata dan bertanggung jawab. C. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi. D. Pelaksanaan otonomi terbatas di tingkat kabupaten dan kota, sedangkan di tingkat provinsi otonomi luas. Jawabannya D. Pelaksanaan otonomi terbatas di tingkat kabupaten dan kota, sedangkan di tingkat provinsi otonomi luas. Konsep good governance tidak dapat dipisahkan dengan konsep reformasi secara keseluruhan. Di bawah ini yang menjadi alasan mengapa reformasi dan good governance menjadi dua konsep yang saling berhubungan adalah: A. Reformasi merupakan semangat untuk membangun Indonesia baru. B. Reformasi membawa semangat untuk merombak tata pemerintahan yang lama dan menggantikannya dengan tata pemerintahan yang baru. C. Reformasi merupakan manifestasi dari semangat demokrasi. D. Good governance adalah konsep yang diadopsi dari semangat pembaruan reformasi. Jawabannya B. Reformasi membawa semangat untuk merombak tata pemerintahan yang lama dan menggantikannya dengan tata pemerintahan yang baru. Kaitannya dengan praktik kegiatan pemerintahan, kita mengenal beberapa istilah, antara lain governance dan government. Perbedaan dari kedua istilah tersebut adalah: A. Istilah government memiliki cakupan yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan istilah governance. B. Keduanya sama-sama mengacu pada pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan.
Istilah government merujuk pada lembaga legislatif, sementara kata governance merujuk pada lembaga eksekutif. D. Government dan governance berasal dari kata dasar to govern, yang artinya memerintah. Jawabannya A. Istilah government memiliki cakupan yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan istilah governance. Salah satu kunci di dalam memahami konsep good governance terletak pada pemahaman tentang makna dan istilah the good atau yang baik yang menjadi kriteria untuk menunjukkan tata kelola pemerintahan yang dimaksud. Secara konseptual, istilah yang baik di dalam pengertian good governance mengacu pada beberapa kriteria. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagaimana di bawah ini, kecuali A. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat. B. Nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional. C. Nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian kemandirian. D. Nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian kehormatan negara. Jawabannya D. Nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian kehormatan negara. Konsep good governance adalah sebuah konsep yang tidak dapat dipisahkan dari konsep demokrasi. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah A. Good governance lahir dari demokrasi. B. Good governance dilandasi oleh satu asumsi bahwa kehendak atau keinginan rakyat adalah yang paling penting. C. Demokrasi merupakan sistem politik yang paling populer untuk saat ini. D. Good governance menjadi syarat untuk menjalankan demokrasi. Jawabannya B. Good governance dilandasi oleh satu asumsi bahwa kehendak atau keinginan rakyat adalah yang paling penting. Salah satu kelemahan pemerintahan di masa lalu yang membuat konsep good governance menjadi konsep yang mutlak untuk diterapkan disebabkan oleh A. Maraknya konflik yang melibatkan antar golongan di masyarakat. B. Banyaknya hutang yang harus ditanggung oleh Indonesia. C. Maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam segala lini pemerintahan. D. Semakin populernya konsep demokrasi di dunia internasional. Jawabannya C. Maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam segala lini pemerintahan. Keberadaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah harapan dari semua warga negara di negara manapun. Di bawah ini, alasan paling tepat yang mendasari pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah A. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak banyak memberikan jaminan kepada warga negara tentang kepastian negara di dalam perjuangan cita-cita dan harapan seluruh warga negara. B. Tata kelola pemerintahan yang baik memudahkan warga negara untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan. C. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah implementasi dari prinsip demokrasi. D. Tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh kuat terhadap iklim investasi. Jawabannya B. Tata kelola pemerintahan yang baik memudahkan warga negara untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan. Good governance, sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya, adalah konsep baru yang menjadi bahan pembicaraan di Indonesia mulai akhir tahun 1990-an. Alasan yang mendasari mengapa good governance ini baru mengemuka hampir bersamaan dengan bergulirnya era reformasi di Indonesia ini adalah A. Sebelum reformasi, good governance bukan menjadi kebutuhan bagi Indonesia. B. Kekuasaan presiden sebelum reformasi terlalu kuat. C. Adanya campur tangan pihak asing. D. Tata kelola pemerintahan yang buruk menjadi salah satu alasan bergulirnya era reformasi. Jawabannya D. Tata kelola pemerintahan yang buruk menjadi salah satu alasan bergulirnya era reformasi. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Definisi tersebut dikemukakan oleh A. KPK, B. UNDP, C. Pemerintah, D. Lembaga Administrasi Negara. Jawabannya B. UNDP. Negara adalah institusi yang dimiliki oleh warga negara secara bersama-sama. Oleh karenanya, warga negara memiliki hak untuk ikut andil di dalam pemerintahan. Penjelasan tersebut adalah implementasi dari prinsip good governance, yaitu A. Akuntabilitas,
B. Efektif dan efisien, C. Transparansi, D. Partisipasi. Jawabannya D. Partisipasi. Tata kelola pemerintahan yang baik juga ditentukan oleh seberapa cepat pemerintahan tersebut merespons berbagai macam persoalan yang muncul di masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip good governance, yaitu A. Responsif, B. Taat hukum, C. Berorientasi kesepakatan, D. Kesetaraan. Jawabannya D. Kesetaraan. Tata kelola pemerintahan yang baik juga dapat dinilai dari sejauh mana pemerintah menggunakan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip good governance, yaitu A. Akuntabilitas, B. Transparansi, C. Efektif dan efisien, D. Kesetaraan. Jawabannya C. Efektif dan efisien. Pemerintah atau pemimpin harus memiliki pandangan jauh ke depan tentang strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang mungkin terjadi. Prinsip ini disebut dengan prinsip, yaitu A. Akuntabilitas, B. Perencanaan, C. Taat hukum, D. Visi strategis. Jawabannya D. Visi strategis. Regulasi tentang pemberantasan korupsi di Indonesia disusun pada tahun 1999 sebagai salah satu agenda utama reformasi. Di bawah ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah A. UU Nomor 29 Tahun 1999, B. UU Nomor 30 Tahun 1999, C. UU Nomor 31 Tahun 1999, D. UU Nomor 32 Tahun 1999. Jawabannya C. UU Nomor 31 Tahun 1999. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didasari oleh peraturan perundang-undangan, yaitu A. UU Nomor 28 Tahun 2002, B. UU Nomor 29 Tahun 2002, C. UU Nomor 30 Tahun 2002, D. UU Nomor 32 Tahun 2002. Jawabannya C. UU Nomor 30 Tahun 2002. Perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah pengertian dari A. Korupsi, B. Kolusi, C. Nepotisme, D. Penyalahgunaan wewenang. Jawabannya A. Korupsi.